Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi daripada kelompok kami yang bertemakan Gempa Cianjur. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan diskusi kami. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dari saya pribadi, yakni Wahyu Ajisilo dengan NIM 21030101114. Saya Rafael Prilsio dengan NIM 21030101061. Saya Muhammad Tasrik Al-Azhar dengan NIM 21030101075. Perkenalkan, nama saya Hanan Fatur Anafis, NIM 21030101077. Perkenalkan, saya Faisal Akbar Olawi, NIM 21030100686. Perkenalkan, nama saya Vicky Pamukas, NIM 2103010101113. Berikut merupakan pokok pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu ada penyebab terjadinya gempa Cianjur, dan berikutnya disusul oleh dampak dan detail gempa Cianjur, dan yang terakhir itu ada kesimpulannya. Next merupakan kondisi geologi. Lokasi pusat gempa bumi terletak di darat wilayah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Morfologi wilayah tersebut pada umumnya berupa dataran hingga dataran bergelombang, perbukitan bergelombang hingga terjal yang terletak pada bagian tenggara Gunung Api Gede. Wilayah ini sering secara umum tersusun oleh endapan kuarter berupa batuan rombakan gunung api muda atau breksi gunung api, lava, tuff, dan aluvial sungai. Sebagian batuan rombakan gunung api muda tersebut telah mengalami pelapukan. Endapan kuarter tersebut pada umumnya bersifat lunak, lepas, belum kompak, dan memperkuat efek guncangan sehingga rawan terjadi gempa bumi. Dan berikut merupakan area lokasi gempa bumi terjadi. Ada 4 kecamatan yang terdampak cukup parah. Yang pertama ada Kecamatan Sukalarang, kedua ada Kecamatan Cugenang, ketiga ada Kecamatan Cilaku, dan keempat ada Kecamatan Caringin. Oke. Next merupakan penyebab terjadinya gempa. Sebenarnya apa sih yang terjadi di Cianjur sehingga menyebabkan gempa bumi? Oke, menurut Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati, MSc PhD, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia, pemicu gempa Cianjur magnitudo 5,6 pada 21 November 2022 lalu adalah patahan atau sesar Cugenang. Ini adalah sesar yang baru teridentifikasi dalam survei yang dilakukan oleh BMKG. Selanjutnya, Dwi Korita menyebut karena jalur patahannya ada di wilayah Cugenang, maka dinamakan sesar Cugenang. Sebelumnya, kata beliau, gempa Cianjur diduga disebabkan aktivitas sesar Cimandiri, karena pusat gempa berada di dekat sesar tersebut. Namun, setelah dilakukan analisis forecast mechanism dan sebaran titik gempa-gempa susulan, analisis satelit dan foto udara, serta survei lapangan secara detail oleh BMKG terhadap pola penyebaran dan karakteristik surface rupture atau retakan, sebaran titik longsor, kelurusan morfologi, dan pola sebaran kerusakan bangunan, maka disimpulkan bahwa gempa Cianjur disebabkan oleh sesar baru yang disebut dengan sesar Cugenang. Next. Selanjutnya ada detail gempa. Gempa bumi Cianjur terjadi pada tanggal 21 November 2022, pukul 13:21 waktu Indonesia bagian Barat. Epicenter gempa berada pada koordinat
6,84 lintang selatan sampai dengan 107,5 bujur timur yang berjarak sekitar 9,65 km barat daya kota Cianjur atau 16,8 km timur laut kota Sukabumi. Dengan magnitudo 5,6 pada kedalaman 10 km. Berdasarkan informasi dari The United States Geological Survey Amerika Serikat, lokasi pusat gempa bumi terletak pada koordinat 107,95 bujur timur dan 6,853 lintang selatan dengan magnitudo 5,6 pada kedalaman 10 km. Menurut data Geoforschungszentrum Jerman, lokasi pusat gempa bumi berada pada koordinat 107,5 bujur timur dan 6,89 lintang selatan dengan magnitudo 5,5 pada kedalaman 10 km. Next. Oke, selanjutnya ada dampak gempa Cianjur. Ya, jadi di dalam gempa Cianjur pasti kan ada dampak-dampak ya, baik dari segala aspek. Yang pertama ada dampak sosial, yaitu di mana 600 orang meninggal, 8 orang hilang, dan 652 lainnya mengalami luka-luka. Jadi dampak sosial terjadinya gempa bumi Cianjur ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial seperti kemiskinan, kelaparan, serta warga yang sakit, baik dari penyakit atau luka yang diakibatkan oleh reruntuhan gempa tersebut. Selain itu, pada gempa bumi dengan skala besar juga akan mengganggu sistem ekonomi beserta sistem politik. Maka dari itu, jika terjadi gempa bumi, biasanya ekonomi pada suatu wilayah akan sangat sulit untuk tumbuh. Hal ini dikarenakan oleh rusakan infrastruktur dan hancurnya rumah-rumah warga penduduk, dan hal tersebut akan sangat lama untuk mengembalikannya seperti semula lagi. Next. Baik, kemudian yaitu dampak gempa terhadap infrastruktur. Yang pertama yaitu tempat ibadah ada sebesar 272 yang terkena dampak gempa Cianjur. Yang kedua yaitu rumah warga sebanyak 53,408. Dan yang ketiga yaitu sekolah yang mengalami dampak terhadap gempa Cianjur yaitu sebanyak 540. Dan juga berdasarkan data sementara yang dikantongi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa bumi Cianjur telah menyebabkan kerusakan infrastruktur sekitar 22.198 bangunan, termasuk rumah warga. Pemerintah akan memberikan bantuan untuk perbaikan rumah yang terdampak dari gempa bumi Cianjur. Rumah yang rusak berat diberikan bantuan sebesar 50 juta, yang rusak sedang akan diberikan bantuan 25 juta, dan yang rusak ringan akan diberikan bantuan sebesar 10 juta. Next. Selanjutnya ada dampak ekonomi. Risiko ekonomi akibat gempa bumi di Cianjur mencapai 1.601 triliun. Sedangkan potensi kerugian asuransi sebesar 38,5 triliun. Menurut Direktur Teknik PT Asuransi Melayu Park Indonesia, yang terdampak pada kejadian gempa di Cianjur, yakni 3 gempa bumi berkekuatan MMI 3-7, nilai totalnya kurang lebih 1.601 triliun, yang mana terdiri dari 148.245 risiko. Next. Oke, dan berikut merupakan video gempa Cianjur, bisa dilihat. Walaupun dengan magnitudo 5,6, tapi efeknya bisa dibilang sangat cukup membuat warga panik.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Gempa bumi Cianjur 21 November 2022 disebabkan karena sesar. Kerusakan bangunan yang terjadi selain karena faktor guncangan yang kuat sebagai dampak dari dekatnya dengan sumber gempa bumi dan kondisi tanah permukaan yang lunak, dipengaruhi juga oleh kualitas bangunan yang tidak tahan gempa bumi tersebut. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti arahan serta informasi dari petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pemerintah setempat. Hindari membangun pada endapan yang lunak dan tanah buruk yang tidak memenuhi persyaratan teknis karena rawan terhadap guncangan gempa bumi, serta hindari membangun pada bagian bawah, tengah, dan atas lereng terjal yang telah mengalami pelapukan karena akan berpotensi terjadi gerakan tanah atau longsor apabila diguncang gempa bumi. Bangunan di Kabupaten Garut dan Cianjur harus dibangun menggunakan konstruksi bangunan tahan gempa bumi guna menghindari dari resiko kerusakan. Selain itu, juga harus dilengkapi dengan jalur dan tempat evakuasi. Oleh karena wilayah Kabupaten Garut dan Cianjur tergolong rawan gempa bumi, apalagi tsunami, maka harus ditingkatkan upaya mitigasi melalui mitigasi struktural dan non-struktural. Kejadian gempa bumi ini tidak berpotensi mengakibatkan terjadinya bahaya ikutan, berupa retakan tanah, penurunan tanah, dan gerakan tanah, dan likuifaksi. Berikut adalah dokumentasi gempa bumi Cianjur. Ya, bisa dilihat terjadi kerusakan yang cukup parah terhadap rumah-rumah warga. Dan berikut adalah daftar pusaka. Ini adalah referensi yang kita ambil untuk membuat PPT tersebut.
Ya mungkin kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.